Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar? Sehat, Bu Yayet? Alhamdulillah, Bun. Gimana sebaliknya, Bunda? Sehat, alhamdulillah. Kita uh, akan mengadakan supervisi akademik ya, Bu Yayet ya. Hmm, ya betul. Jadi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, saya sebagai supervisor, Ibu sebagai coach dan mencari teman coach ya seperti itu karena akan dinilai coachingnya ya pelaksanaan coachingnya. Nah dari pembelajaran atau praktek-praktek yang sudah Ibu lakukan atau sudah pernah dilakukan, kira-kira sudah sampai sejauh mana Bu Yayat? Iya, saya itu, Bun, masih itu ya, masih agak susah untuk mendengar efektif ya. Berarti kan mendengar efektif berhubungan dengan membuat kalimat yang berbobot ya, Bun. Biasanya mungkin saya kadang-kadang masih terbawa ya pribadi gitu, Bun. Begitu yang anu Iya. ya, yang sering terjadi ya. Iya, sering terjadi, Bu. Jadi kalau Berat. misalnya ada Mangga, silakan. asumsinya ya, heeh, kadang kadang-kadang ngejudge gitu. Jadi tidak apa ya, ya pendengaran efek aktifnya kurang gitu ya, sehingga timbul itu semua. Gitu. Uh, Kadang uh, asosiasi ini pikiran pribadi gitu, Bu. oh. Masih terbawa gitu ya Bu ya. Iya, Masih sering betul. terbawa begitu. Nah, nanti pada saat pelaksanaan uh, Ibu Yayet, kira-kira kompetensi apa ya yang bisa ditingkatkan atau yang perlu saya bantu untuk dikembangkan, untuk diperhatikan? Karena kan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Ada Hmm. kompetensi bagaimana mengeluarkan pertanyaan berbobot, ada kompetensi yang harus menjadi pendengar yang aktif dan juga harus memberdayakan coach gitu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang bisa saya bantu untuk dikembangkan, Bu? Ya itu, Bun, mendengar efektif tuh yang sulit tuh ya. Mendengar Oh, secara efektif, jadi menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot gitu. jadi ada kesinambungan dua di situ ya. Ya, Dari ya mendengarkan betul. secara Efektif. aktif, otomatis bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot. Kalau Iya. boleh tanya, Bu Yayat, Hmm. kira-kira kapan pelaksanaannya ya? Kayaknya besok deh, Bun. Saya udah menemukan posisinya ya. Bu Haryati ya. Kami udah janjian sebenarnya besok jam 10. Oke, Saya harapkan Bunda datang. siap siap. Sesuai Iya, dengan tugas kita, saya juga iya, akan datang dong tentunya ya, besok jam iya, 10 ya. Asalkan iya. saya minta linknya ya Bu ya, dikabari nanti kita berjumpa di uh, link yang sama, di waktu yang sama. Ya, Oke. siap, Bun. Siap. Oke, terima kasih Bu Yayet. Selamat Iya, bertugas. Nanti saya ketemu kembali dengan Ibu dan akan bergabung tentunya melihat perkembangan yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih siap. Bu Yayet. Saya akhiri karena Sama-sama, waktu saya Ibu. juga harus ke tempat yang lain gitu. Kita Iya, dibatasi oleh Bun. waktu. Ya, saya Iya, ucapkan Bun. selamat bekerja ya, selamat Iya, menjalankan makasih, tugas. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yayet. Bu Har, kita sekarang ada itu ya, supervisi akademik ya. Oh iya. Nanti mungkin ada tamu ya, ada yang mendampingi saya sebagai supervisor, coach ya gitu ya. Dikenalkan silahkan ini Sudah Bu hadir ya Bu ya di Deswati. sini? Udah Sudah ada. hadir. Bu Oh Deswati iya. silahkan mau Oh nyapa. iya. Ya Ya. silahkan. Assalamualaikum Bu Deswati. Senang sekali Ibu bisa bergabung di room kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Haryati, saya Bu Deswati yang akan membantu ya menonton lah Bu Yeyet akan menjalankan tugas sebagai coach dan Bu Haryati sebagai coach ya.
Oke, ya, ya betul Oke. Bu. Nah, Ya, selamat siap Bu. menjalankan tugas. Saya akan menjadi pendengar aja. Silakan, Ya, selamat terima kasih bekerja. Bu Des. Ya. Terima kasih Bun. Mohon maaf ya Bun ya. Oke. Bu Har, punten, ya punten Ya, kita. ya Bu. Kita akan supervisi akademik ya Bu Har ya. Nah, kira-kira persiapan untuk supervisi yang dilakukan oleh Bu Har sudah sejauh mana? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Karena ini bukan supervisi yang pertama ya Bu ya. Ya walaupun bukan yang pertama tapi terkadang dalam setiap pertemuan kita pasti menghadapi hal-hal yang berbeda juga ya Bu ya. Permasalahan yang berbeda. Sama seperti kita jadi guru juga kan ya Bu ya. Setiap tahun kita ketemu dengan anak dengan kelas yang sama tapi anak yang berbeda-beda. Nah, itu sama yang saya alami juga dalam penyusunan RPP di sini ya Bu ya. Saya sekarang ini sudah hampir 2 tahun masih agak belum yakin ya Bu ya dengan pembelajaran jarak jauh ini atau dengan cara online ya. Saya bingung menerapkan tentang apa alokasi waktu yang harus saya terapkan ya Bu Yayet. Terus kalau persiapan administrasinya gimana Bu Har? Tidak ada Ya, masalah? persiapan tidak ada masalah Bu, persiapan administrasi semuanya dari mulai program tahunan, program semester ya Bu ya, kalender pendidikan ya semua sudah saya siapkan, absen-absen juga sudah saya siapkan. Hanya mungkin saya masih ragu di dalam memasukkan poin-poin kegiatan ya Bu ya, kegiatan awal, kegiatan inti dan juga kegiatan akhir itu mengalokasikan waktunya. Saya khawatir karena online, khawatir tidak mencapai tujuan pembelajaran Ibu Yayet. Jadi saya agak bingung juga nih. Jadi waktu ya Bu ya. Jadi Iya. masalah waktu Bu Har takutnya tidak tercapai. Nah, sekarang menurut Ibu Har, ini bagaimana cara mengajar Ibu sekarang ini? Coba. Ya, kalau sekarang saya karena sudah disiapkan ya Bu ya oleh pihak sekolah dengan beberapa aplikasi. Jadi saya memakai aplikasi yang sudah disiapkan itu ya dengan cara ada kita ditemukan dulu di main room lalu dibikin breakout room-nya. Jadi saya mengambil sesuai dengan kelas yang saya ajar saat itu. Jadi begitu Bu, memakai aplikasi Zoom gitu Bu. Aplikasi Zoom jadi ya. Ini aplikasi Zoom ya Bu. Nah, sekarang Ya. menggunakan aplikasi Zoom itu di mana kekuatan dengan mengajarnya Bu? Dengan aplikasi Ya, Zoom. karena memang sudah disediakan sekolah ya Bu ya, kita tuh berbenturan Bu ya dengan pelajaran lain. Jadi tidak bisa saya mengambil waktu melebihi batas. Kalau sudah melebihi batas bisa terganggu yang lain. Ya, kita kalau misalnya tatap muka itu kan belajar 1 jam pelajaran 45 menit ya Bu Yayat. Nah, sekarang itu online dibatasi waktunya Bu Yayat. Itu yang bikin saya khawatir takut tidak mencapai hasil atau tujuan yang maksimal buat anak-anak kita Bu. Jadi yang menjadi masalah waktu ya Bu. Waktu pembelajaran yang terbatas sehingga takut tidak mencapai target yang diharapkan Ibu ya. Sekarang target yang diharapkan Ibu itu apa? Kebetulan kan saya mengajar kelas 12 ya Bu ya. Jadi targetnya ya paling tidak anak harusnya sudah harus menguasai ya Bu ya semua level itu kan. Nah, mereka targetnya harus lulus ya dan juga bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Tapi dengan waktu yang disediakan itu saya agak sangsi Bu dengan target yang akan saya capai ini Bu. Terus jadi yang menjadi kekuatannya apa sekarang?
yang menjadi kekuatan ya apa saya karena baru satu aplikasi ya Bu ya, apa memungkinkan ya Bu ya kalau misalnya saya memakai aplikasi lain sebagai pembanding karena memang kan kita tidak bisa ketemu masih ya Bu ya, jadi harus aplikasi yang sifatnya online ya Bu Yayat ya. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan aplikasi, rencananya Ibu pakai aplikasi apa? Yang umum dipakai itu yang saya lihat aplikasi untuk personil guru itu biasanya GCR ya Bu ya, atau Google Classroom. Nah itu di situ kan kita tidak bisa ya Bu ya, tidak bisa menerangkan, hanya memberi tugas-tugas saja. Nah itu Bu, jadi saat saya tatap muka atau online, maksud saya memakai Zoom, saya bisa menerangkan Bu ya, gitu. Tapi saya tidak bisa memberi tugas. Nah itu Bu. Terus? Ya, berarti saya apakah memungkinkan ya Bu ya memakai dua aplikasi itu? Itu rencana kedepannya seperti apa? Ide alternatif dengan Ibu menggunakan aplikasi dari sekolah tadi kan, terus aplikasi yang disiapkan CGR untuk mengatasi keterbatasan waktu. Tadi kan Ibu waktu ya yang jadi masalah. Betul. Nah, rencana kedepannya seperti apa? Ya, rencana ke depan mau tidak mau sepertinya harus saya pakai dua aplikasi ya Bu ya. Yang disediakan di sekolah, saya bisa pakai untuk menerangkan materi-materi yang memang saya akan sampaikan ke siswa itu Bu. Nah, satu lagi yang untuk GCR berarti saya khususkan untuk tugas-tugas anak, mungkin apakah bisa seperti itu ya Bu ya? Rencana pengembangannya seperti apa Bu? Pengembangannya ya memang kebetulan di GCR juga ada kolom kita buat share link ya Bu ya, bisa men-share video pembelajaran kita. Nah itu mungkin bisa secara langsung, anak tidak hanya soal-soal saja yang dibahas di situ Bu. Ini Ibu udah bisa, intinya ada benang merahnya nih di sini. Dari waktu Ibu akan menggunakan ternyata media pembelajaran tidak hanya satu, kan ya gitu ya Bu ya? Iya. Media pembelajaran untuk mensiasati waktu. Yang satu mungkin Ibu bisa memberikan apa Bu? Memberikan penjelasan gitu kan? Yang satunya lagi dengan memberikan materi dan tugas-tugas gitu kan ya Bu. Ini Ibu sudah memberikan solusi sendiri untuk mengatasi keterbatasan waktu yang Ibu permasalahkan. Iya. Betul ya Bu ya. Ternyata memang kalau kita bicara memecahkan masalah itu nggak bisa sendiri ya Bu ya. Ternyata betul Ibu. Kita seri, alhamdulillah nih Bu, saya sudah dapat pencerahan nih dari Ibu tadi, padahal sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya Bu ya. Nih alhamdulillah nih, memang benar kata orang mengatakan kalau ada masalah tuh jangan dipendam sendiri ya Bu ya. Iya betul. Nah mungkin bisa dikembangkan lagi. Ibu mau pengembangannya seperti apa coba setelah ini? Ya, rencananya ya berarti saya harus sudah pertama ya menginformasikan ya Bu ya ke murid-murid ya, ke siswa bahwa saya akan menerapkan dan memakai dua aplikasi yang mana kedua-duanya akan menjadikan bahan penilaian ya Bu ya, itu kepada murid. Iya Ibu. Nah itu udah ada solusi apa yang harus ini. Saya tunggu ya Bu untuk pengembangan Ibu selanjutnya, dan hasil dari solusi Ibu itu diterapkan ke siswa seperti apa perkembangannya. Saya nanti mohon Ibu istilahnya tuh memberitahu saya, dan saya pun jadi terinspirasi nih Bu dari Ibu untuk memakai beberapa aplikasi tentunya ya dalam keadaan seperti ini.
perlu banget ternyata. Iya, iya. Ibu, Baik Bu, alhamdulillah, nanti terima kasih ya Ibu telah ya, memberikan masukan juga bagi saya ini Bu. ya, ya. Sama-sama Iya, Bu Yayat. iya, Terima iya, kasih. Saya juga alhamdulillah nih sudah jadi untuk ke depan besok saya jadi lebih semangat nih Bu ngajar ya Bu ya. Jadi iya, sudah tidak bingung lagi Bu Yayat. Terima kasih iya, banyak atas pencerahannya dan masukannya. Nanti akan saya kabari Ibu sekiranya saya mendapatkan perkembangan-perkembangan baru. ya nanti tinggal kita saling kontak aja ya Bu. Ya, Kira-kira baik Bu. kapan Ya, mau nomor ini. saya masih disimpan ya Bu Yayat ya. Iya, mudah-mudahan. Jangan dihapus ya Bu Yayat ya. Iya, Ya, ya Ibu gitu aja ya Bu. ya baik Bu. Tetap semangat ya, tetap bergerak, tergerak, bergerak, dan Bergerak, ya. Ya, Baik. oke. Ya. Ya, Terima kasih Bu Yayat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Saya barusan menyimak coaching yang Ibu lakukan bersama Coach. Aduh, luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, gimana ya, Bun? Ada rasa ya gimana optimis ya, kita optimis. Ternyata keterampilan ini sangat diperlukan ya, Bun ya. Walaupun di sini saya sebagai coach mungkin jauh dari sempurna ya, karena istilahnya tuh kita baru berapa kali latihan nih jadi coach tuh ya. Ternyata saya masih kurang gitu untuk menemukan ya, mendengar efektif itu untuk menemukan secara tepat kata kuncinya. Oh, ini kata kuncinya gitu. Itu Bu. Bagus sekali. Saya tadi kalau bisa berpendapat, saya tadi melihat dari pengamatan saya ya Bu ya. Yang saya lihat tadi performance Ibu Yayet itu luar biasa. Ternyata Ibu Yayet itu mengkhawatirkan tidak bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, saya lihat di situ kelihatannya justru malah ide-ide yang Bu Yayet keluarkan itu sudah memancing dari Coach itu sendiri. Jadi sudah membuat Coach itu untuk berpikir di situ. Saya melihat interaksi dua arah, terus kemudian proses coaching ini Ibu tuh hadir gitu, ada gitu loh, dan coachnya juga concern, fokus dari untuk menyelesaikan masalah. Jadi interaksi dua arah itu terjalin dengan begitu alami ya, dengan begitu mengalir. Saya melihat tidak ada perasaan mungkin kecewa atau mungkin merasa kesal gitu, tapi otomatis perlahan-lahan Bu Yayet itu memberikan ruang untuk menggali atau untuk memperdayakan dari kompetensi yang Coach miliki. Nah, dengan Ibu memberikan kesempatan, memberikan jeda Coach berpikir, Coach mengatakan dengan sendiri jawaban yang dia pertanyakan di awal. Nah, berarti solusi itu sebenarnya ada pada Coach itu sendiri. Nah, di sini saya melihat Ibu sudah berhasil dalam memanfaatkan itu 3 prinsip dari Coach tersebut ya Bu ya. Nah, mungkin nanti ke depan kalau bisa saya kasih masukan ya Bu ya. Nah, mungkin dengan banyaknya izin ya Bu ya, ini untuk perbaikan gitu ya. Kalau ke depan nanti seandainya kita ketemu lagi untuk peningkatan profesi kita sebagai coach atau melaksanakan coaching ini, kita bisa meningkatkan lagi kualitas dari
pembicaraan atau isi dari pembicaraan kita. Nah, di situ aja yang perlu dibangun karena saya melihat ada keraguan dari Bu Yayetnya seperti itu. Nah, mungkin melewati fase jam terbang dengan berjalannya waktu, saya yakin Bu Yayet pasti mahir untuk itu. Nah, mungkin bisa ditambah dengan banyak-banyak berliterasi ya Bu ya, atau menonton video-video, konten-konten video kan banyak ya yang tentang coaching ini gitu. Jadi membuat kita lebih membandingkan di mana sih kelemahan kita. Saya juga menjadi terinspirasi nih Bu. Jadi kok kelihatannya indah banget, enak banget. Masalah sebesar apapun itu bisa diselesaikan. Apalagi saya melihat Bu Haryati menyampaikan dengan natural ya, berjalan, mengalir begitu saja. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya berikan feedback atau umpan balik seperti ini? Alhamdulillah Bun, itu sangat bermanfaat bagi saya ya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Dan ini pun saya sudah namanya tuh mengingat masukan dari Ibu ketika latihan pertama saya kurang memberikan waktu untuk berpikir sama coach gitu. Saya selalu terburu-buru. Nah, itu saya masukannya saya terapkan di sini sehingga saya memberikan begitu banyak ruang dan waktu pada coach untuk berpikir serta mengungkapkan apa potensi-potensi yang ada dalam pikirannya gitu Bun. Berarti banyak sekali ya peningkatannya Ibu ya, luar biasa. Saya mungkin nggak punya waktu banyak Bu, karena kita harus ada agenda di tempat lain, kita masih dibatasi oleh waktu. Satu kata yang saya ingin terapkan bahwa perubahan itu ada ataupun tanpa kita, atau keberadaan kita ada atau tanpa kita ada, pasti terjadi. Maka ikutlah kita dalam perubahan itu karena kita adalah bagian dari perubahan itu. Bergeraklah dari mulai tergerak, kita bergerak bersama-sama, lalu kita bisa menggerakkan semua kalangan yang ada. Pesan untuk semua ya Bu ya, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mengambil hikmah yang banyak dari pertemuan ini, menjadikan sesuatu ilmu baru bagi saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.